Masih di News Pagi, pemirsa, kilas minyak balongan yang berada di Indramayu, Jawa Barat pukul 2 dini hari tadi terbakar. Ya, meski belum diketahui penyebab kebakaran, ledakan membuat warga sekitar lokasi menjadi panik. Pertamina kebakaran, weh. Dan pemirsa, ini adalah saat-saat di mana kilang minyak balongan di Indramayu, Jawa Barat terbakar. Kobaran api nampak membumbung tinggi disertai kepulan asap hitam. Kilang yang terbakar adalah kilang ke-6 dari 7 kilang balongan milik Direktorat Pengolahan PT Pertamina. Kebakaran kilang minyak balongan ini terjadi diakibatkan sambaran petir. 700 warga kini telah berada di 13 lokasi pengungsian. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Cecep Supriyatna, Manager Communication and Relation RU6 Pertamina. Selamat pagi, Pak Cecep. Selamat pagi, Mbak. Pak Cecep, untuk kondisi terkini di kilang minyak balongan ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Apakah ledakannya benar terjadi karena sambaran petir atau seperti apa, Pak? Karena kondisi tadi malam hujan dan petir tadi malam. Informasi yang saya dapat itu terkena sambaran petir. Ya, Pak Cecep, ini yang terbakar, apakah ada dari 7 kilang minyak ini, apakah yang terbakar beberapa kilang atau hanya satu saja, Pak? Ini yang terbakar hanya tangki aja. Oh, tangki. Ya, tangkinya saja, tangki penyimpanan. Iya, artinya ini untuk proses pemadaman, apakah sudah dilakukan dan seperti apa prosesnya, Pak Cecep? Proses pemadaman sedang dilakukan, sedang berjalan, sedang cooling juga, artinya dengan pendinginan juga. Iya, Pak Cecep. Itu. Dari kondisi sekarang ini kami mendapatkan visual terbaru, asap tebal masih terus membumbung tinggi di lokasi kebakaran. Apakah ada upaya-upaya evakuasi warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran, Pak Cecep? Evakuasi warga sudah dilakukan semalam. Begitu terjadi kebakaran, langsung kita sudah lakukan evakuasi warga ke berbagai titik, ke 3 titik di pendopo sendiri ya, di kantor kabupaten, kemudian di tempat kita di dekat di sekitaran perumahan, dan satu lagi di Islamic Center. Baik, Pak Cecep, kami mendapatkan informasi bahwa ada kurang lebih 4 warga yang terkena luka bakar. Apakah sudah dievakuasi ataupun sudah dibawa ke rumah sakit, Pak Cecep? Sudah, yang itu langsung dilakukan evakuasi ke rumah sakit. Kita langsung tangani untuk yang korban yang 4 itu. Ya, lalu bagaimana dengan pekerja, Pak, atau petugas yang ada di kilang balongan ini? Apakah ada yang menjadi korban? Lalu bagaimana penanganannya, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban di kawan-kawan pekerja kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Pak Cecep, tadi sempat disampaikan bahwa yang terbakar hanya tangki. Namun untuk kilang balongan ini, untuk suplainya, ini untuk suplai minyak di Jakarta dan sekitarnya atau daerah mana, Pak? Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Ini tangkinya terbakar, lantas untuk suplainya apakah terganggu? Insya Allah enggak, karena ini hanya sekitaran, kalau tidak salah ini, saya nggak kelihatan juga ininya. Ya. Mungkin sekitar 3 tangki ini, 1 banwol ini. Saya yang 3 tangki ya, Pak ya? 1 tangki atau berapa tangki? Gimana? Yang terbakar 1 tangki atau 3 tangki, Pak? Kalau dari 1 banwol sih 3 tangki, 1 banwol ya. Itu aja. Mungkin yang saya nggak tahu nih, yang apakah yang 2 itu masih kondisinya nggak
isi penuh apa kosong. Baik. Saya lagi konfirmasi juga ini. Betul. Pak Cecep, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dari pihak Pertamina untuk mencegah kebakaran ini menjadi menyebar begitu, Pak? Yang pertama, sesuai dengan prosedur saja bahwa kita dinginkan tangki sambil memadamkan. Tapi yang jelas dua-duanya kita lakukan pendinginan plus pemadaman dengan menggunakan foam. Ada kendala tersendiri kah Pak untuk memadamkan tangki minyak ini sendiri? Mungkin kendalanya ada ya dari tenaga mungkin ya. Jadi tapi kita lah sudah full tim orang berdatangan. Kemudian kami sudah minta bantuan dari unit-unit terdekat. Artinya dengan Pertamina terdekat di sini ada TBBM Balongan, kemudian ada EP. Dan kami sudah juga meminta bantuan ke RU 4 Cilacap. Sedang dalam perjalanan. Pak Cecep, untuk memadamkan tangki seperti ini Pak ya, tangki yang berisi bahan bakar ini, apakah ada treatment-treatment tertentu dibandingkan dengan ketika harus memadamkan kebakaran, misalnya kebakaran di permukiman warga biasa begitu Pak? Oh jelas, ini jelas berbeda. Pemadaman minyak dengan, ini kan kelas B ya, jadi masuknya ini bukan kelas A ya. Jadi minyak ini spesifik tidak bisa dipadamkan dengan pure air. Jadi kita menggunakan bantuan media foam. Maaf Pak, media apa Pak? Media foam. Oh, foam ya? Oke. Ya, foam. Dengan foam Busa, gitu ya? Pak ya? Nah, Pak, ini asap membumbung tinggi, pekat begitu Pak, apakah berdampak kepada warga sekitar Pak? Kalau dilihat dari arah angin, ini sementara ini tidak ke warga. Kalau dilihat dari arah angin, karena ini posisinya ke atas. Tidak ada ke warga, ya. Baik, Pak Cecep, kira-kira untuk memulihkan kondisi kilang minyak Balongan ini butuh waktu berapa lama Pak setelah kebakaran? Kalau kilangnya tidak masalah, hanya tangki penyimpanan saja. Jika kilangnya tidak masalah ya, jadi ini bukan kilang yang terbakar, bukan tangkinya. Iya, jadi kalau mobil itu bukan mesinnya, tapi tangkinya. Tangkinya. Jadi kita pastikan lagi bahwa yang terbakar ini bukan kilangnya, Pak ya, melainkan bukan kilangnya, Pak. Tapi tangkinya. Tapi tangkinya. Artinya banyak spekulasi yang memberikan penjelasan bahwa ini yang terjadi kilangnya ternyata hanya tangkinya, yang otomatis ini apakah bisa diperkirakan Pak pemadaman ini akan berlangsung berapa lama? Apakah hari ini juga bisa dipastikan selesai pemadaman Pak? Saya masih menggali informasi ini dari kawan-kawan yang sedang ini, karena belum ada yang bisa dimintain keterangan di dalam berapa banyak isi tangki yang ada di 3 tangki itu. Jadi Jadi seperti itu. Jadi belum tahu jumlahnya. Nanti kan baru bisa dihitung. Jadi artinya ini api ini benar-benar menunggu hingga semua bahan bakar itu habis terbakar begitu Pak ya? Sambil coba di fight, kalau memang bisa di fight ya kita fight, tapi yang jelas kita lokalisir aja supaya nggak menyebar kemana-mana. Baik, kalau untuk total tangkinya sendiri di Balongan ada berapa banyak Pak? Lumayan banyak juga, banyak ya, Pak, lebih dari 10 ya. Banyak. Pak, apakah dari sini kita bisa mengetahui kira-kira kerugian yang diderita oleh Pertamina ini sampai berapa banyak Pak? Kerugiannya belum dihitung ya. Belum ya Pak ya? Kita belum dihitung ya. Iya. Belum dihitung. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Cecep Supriyatna. Semoga upaya pemadaman berjalan lancar sehingga warga tidak terdampak, kemudian kerugian juga tidak semakin membesar ya Lisa ya. Dan pemirsa kita mencoba untuk kembali terhubung dengan rekan kami Tois Iskandar yang saat ini berada di Indramayu, Jawa Barat. Selamat pagi Tois. Pagi. Ya, pagi. Tois, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah sudah
mulai ada aktivitas warga dan juga apakah aktivitas warga terganggu dengan adanya insiden kebakaran di wilayah kilang minyak Indramayu ini, Toys? Sampai saat ini kebakaran yang melanda kilang Pertamina di Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu Barat sendiri masih asap menyelimuti ketinggian di ini asap tebal ini. Kebakaran masih terus terjadi, api melakukan akibat kebakaran ini warga mulai malam tadi sudah mengungsi di posko pengungsian di Pendopo dan Islamic Center dan Bumi Patra Pertamina sendiri. Ini akibat aktivitas warga dan karyawan yang untuk memasuki areal tersebut. Ya, Toys, saat ini pemadaman terus dilakukan dan kami mendapatkan informasi bahwa yang terbakar bukanlah kilang melainkan tangki. Nah, apakah ada pengalian arus lalu lintas utama yang melewati kota Indramayu? Ya, untuk lalu lintas dari arah Cirebon menuju Indramayu maupun arah sebaliknya juga dari petugas kepolisian dan TNI dan Polri. Untuk jalur dari arah Cirebon dialihkan dari arah Karangampel menuju ke Jatibarang. Nanti bisa menembus ke Kota Mangga Indramayu. Namun dari arah sebaliknya dari Indramayu menuju ke Cirebon dari Celeng Lobener dialihkan ke jalur Pantura Indramayu. Mengingat kondisi kebakaran yang menghanguskan tangki milik Pertamina api masih belum padam. Baik, Toys Iskandar, dari pemantauan Anda, api semakin pagi ini apakah semakin membesar atau sudah mulai padam? Ya, kalau untuk melihat kondisi saat ini, api masih segitu saja padam atau apa, karena mengingat kebakaran ini diduga minyak milik Pertamina tangki yang akan disuplai ke beberapa ibu kota untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Iya. Baik. Terima kasih Toys Iskandar atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan kami terus menanti informasi terbaru dari Anda.